kematian itu diberikan oleh Allah kepada orang sesuai dengan perangainya. Itu nantakana kemati. Ada orang pakwa di kampung bapak lah nyobalian atau sengko de amaknya untuk mengganti atau rumah anaknya, atau rumah anaknya tu batang padi lah kiri lah bocor, ya kan? Tukarlah atau rumah anak angko kopiti lah nyobalian deragenya sekali seng lah tersanda seng tu di rumah menunggu dapat piti untuk upah lah. Tiba kawannya di Malaysia nara jompo tu tak tanggung akarapnya, ya kan? Nyo jua tok tu balik untuk berkuah tak jadi batuk rumah anak aci tu orang candu berkuah tak pernah tobat, tak pernah sadar karena memang agamanya Islam. Bau sawo jolah orang kutikonyo kemati mujulai dake orang rami nyo mati ada di sana, ada kemanakan, ya kan? Baca laikoa lah sawali orang menunjuk anda bisa ada pak anang kecil orang buka anak tok bawa loteang bawa tok, ya kan? Yang lawa itu sah indahnya keluar ngok itu hati bo kawannya tadi balik ya tunggu santai aja nyoba kereta koa ada kawan nyoba sadang payah tu nyoba ituan mati sekali ini kau mesti, ya kan? Tak babayo kalau cuitu mati awak lagi mungkin husnul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, terutama ananda tuan rumah, sebelum buya bararak tibu tamu bararak datang saruplah disamanlah disapu gua nanti je pintu nan taboka serato lapik nan tabantah. Alhamdulillah saya sampai ke sini adalah pertama ada orang dulu yang merekam pengajian ini sehingga katanya kepada saya, Ustadz si viral Ustadz. Saya tahu ambo si viral kok dipakai ibu-ibu, ya kan? Tanya to inyo mengecean viral. Jadi saja sudah itulah banyak seorang menelepon. Orang tak ingin mencari di HP itu saja, ingin orang gaib kau datang. Ternyata di Jakarta sebelum ini sudah banyak juga saya ke sini. Tapi yang namanya safari ini baru kali ini. Itu dimotori oleh Buya Yasril Umar. Beliau adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Blok B Pasar Tanah Abang. Alhamdulillah ayam goreng restoran Sinjai panjang jambatan Suramadu karena jadwal lain sesuai malam kini kita bertamu. Kemudian juga terlaksananya acara ini berkat dari anak saya Jeffrey, yang beliau ini sehari-hari sebenarnya dulu tinggal di Jakarta, sekarang sudah di kampung di Bukit Tinggi. Beliau mempunyai travel umrah namanya Bonita Umrah. Beliaulah yang mensponsori acara ini sampai wirid terakhir besok hari Senin. InsyaAllah kalau ambo lain tak mati di Jakarta kok, itu hari Selasa pulang balik ke Padang. Tapi kita tidak tahu apakah Allah akan mencabut roh kita kapan, kita tidak tahu. Yang jelas kita persiapkan diri dengan amal saleh, taat beragama, terpelihara diri kita menjauhkan dari maksiat dan banyak taat kepada Allah. Jadi kantornya di Pasar Tanah Abang, di belakang hotel Artama. Lama-lama membola lo sinan lupo aja. Aku lah orang gaib kok. Ya kan? Artama. Itu namanya. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu
Ado inye ambo, kami membawa beliau inye uci. Itu bahaso di bahaso. Artinya inye nan padusi. Diuci. Kalau inye kita nan jantan, inye antan. Kalau di Padang inye korimau. Ya kan? Tapi di kampung ambo inye tu adalah orang tua dari orang gaib awak. Ibu-ibu yang terhormat dan bapak-bapak, ya kan? Ini adalah orang tua yang beliau itu setelah tua itu banyak keceknya berulang-ulang. Cucu beliau ketika beliau hidup itu, beliau lagi umur 80, itu cucu beliau lebih sampai 10 orang. Anak beliau imbau tu cik, dia pinjam imbau nama Zadot. Nida, Sari, Am, Adi, Inun, Cang. Itulah tiba lo dia mau gini. Ambo kemai imbau cucu ambo si Nabil, nanti imbau si Parit, Fazwan, Fadli. Padahal nanti kau tu anak kan, nanti imbau cucu. Itu akan tiba ke kita masing-masing. Dan boleh mulai itu. Cuma dek badan kau lagi terasa sehat juga. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dengan izin Allah, saya sampai semenjak setahun ini, lah sampai ke Samarinda, lah sampai ke Bontang, lah sampai ke Balikpapan. Anak Balikpapan sebenarnya alulai. Alulai. Kuda tu bulan puasa ke Batang, ada ke Bali, ada ke Lombok. Sebelum puasa ada ke Jawa Timur, ada ke Semarang. Jadi orang Minang kau pak, Pariaman, Solo, Gonjong Limo, Ikla, ya kan? Organisasi-organisasi negari, sadonya merantau. Di masa isi itu mungkin orang Minang kau kalau dalam perjalanan ndak lalu, mencari sekeluar di laut tu. Kau rancak siko ngalai sate. Kau laku siko kau kain-kain bekas. Jadi negari kau isi saudara orang Minang, ya kan? Kepatang wirid jo beliau orang Minang, ada nanasa Minangkabau, ada yang pernah jadi dosen jo jadi pejabat di Minangkabau, dan ada orang Sumando Minangkabau. Di perumahan apa Pak? Taman Sari, ya kan? Jati Bening. Ada antara jamaah itu ada sahabat beliau itu pulang dari Inggris. Buya lah viral loh di orang awak di Inggris. Suatu saat Buya kami bawa nanti ya. Koyo tu ke London loh mau. Bapak-bapak ini. Ya kan? Kalau itu ndak pernah ambo bayangan. Ke Jakarta kau saja, ibu-ibu, bapak-bapak, anda tak bayang memang. Ambo kepai ke Jakarta, kau gaji ambo pensiun ambo 2 juta. Ya kan? So kepada bang tu ada. Si oto mah jadi cerang. Lebih-lebih oto yang bisa mengunjung dia teh. Ya kan? Ada namanya Palala, ada namanya NPM. Bodoh. Iya, banyak oto. Ya kan? Jadi kalau karyawan kau, kalau lah pensiun atau bergabung di PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi di Allah, karena masuk kerajo karyawan ketek, tidak pernah dapat SPJ. Iya Pak, di Semen Padang dan dapat SPJ itu eselon 3 ketek. Awak pelaksanaan. Jadi dari pabrik ke kantor, dari pabrik ke kantor itu sekerajuan. Paling-paling kalau ada kematian di awak penyelenggara itu, ya kan? Kewatu sangka tu ada PSPJ 150.000, ya kan? Tu makan perai di jalan, nyobain di Semen Padang. Itu nang keluar daerah kan ada Pak. Jadi ambo di komplek induk sama ambo dulu tu ada masjid, ambo diundang ngaji sana. Buya kemari pai saya. Yo Pak dulu ndak bagi ambo SPJ lagi. Kini nyo ganti dia Allah. Banyak SPJ dia lagi Allah kau daripada gaji yang dulu leh. Ya kan? Apa rasio pesawat pulang pagi? Boleh lo membawa anak je. Bila tak anda boleh anda pagi membawa bu. Sebab membawa lagi lah 71 tahun.
kok paniang ke dete pesawat tu ko indak na namanya mati mudo mati gae mati, tapi dia anak mu ndak boleh letai seorang tu. Kalau ndak naik pesawat itu ndak boleh je terapel dan anak mu ba mangko itu nyo induknya lah mati dah meninggal hanya cameh lo jo ayahnya kok ya kan, kok mati lo capek kan itu. Kalau mu ndak cameh mati dah bu bab itu lah patut mati lah 71. Di kalau aku suami lah 71 nya matinya je dia ratok je biasa lah naik ya kan, lah patut mati je mati ya kan, saya diratok. Ambo ingin bercerita jo pak-pak jo ibu-ibu jo anak-anak ambo na muda-muda sadonya ibu-ibu ko ambo cali ko anak ambo ka sadonya paling layarnya 80 kata. Iya. Ada nak 70-an. Ya. 70 berapa? 7 ampe. Ya 7 ampe. Layar baru tu. Mbok lah kerajo mah. Di PT Sempadang. Kerajo tahun 7 ampe, ya kan? Kemudian layar tahun 80, tahun 90 itu banyak. Ambo layar tanggal 27 Zulhijjah hari Ahad tahun 1372. Jadi kalau dengan Hijriah umur saya sekarang sudah 73 tahun. Dengan Masehi 10 Juni tahun 1952. Jadi sudah lebih, sekarang sudah tanggal berapa ini Juni? 18. Lah balabiah 8 hari dari 71. Ambo lahir tanggal 10 Juni. Dan di zaman Covid, ya kan, itu tak ada pengajian. Biar di Padang, biar dimanapun. Maka saya selama sebulan itu menjadi imam di rumah. Yang jadi makmum istri saya, anak menantu saya, dan cucu saya. Ya kan? Jadi tidak keluar sebulan puasa tahun 2019 itu ya. Tidak keluar 2020-an, tidak keluar. Apa kiranya yang terjadi? Ristawardi waang jadi imam sabo istri yang kau tinggal taruh yang kamu saji panjang. Jadi nan sebulan ko dan suruh hang jadi imam inyo mai kui di belakang. Ternyata setelah itu belum lagi hari raya haji beliau meninggal. Itulah hikmahnya sebulan nambo mai imam ibu salat di rumah taruh. Jadi ada cucu ambo nyo panjek kepala ambo, tu kepala ko kan basah dia yu dua. Cinang nyo telok baru. Cuci tangan je jo ayu kepala. Sehingga tu tak galak ibu ko di belakang salat. Ya kan? Bangko galak. Yo lucu bantuannya cucu dah manjek di belakang. Ya kan? Jadi sebelum hari raya Adha tahun 2020 beliau meninggal. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kanan punyo. Di pancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah bapisah badan jonyao. Maka beliau sekarang rohnya sudah di alam barzah, jasadnya sudah masuk ke tempat asalnya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai kejadian manusia itu dari tanah, maka mayatnya harus dimasukkan kembali ke dalam tanah. Jadi hidup kita ini begini. Misalnya seorang penyanyi, dia naik panggung, nyanyi sudah turun. Ustaz dipersilakan duduk di kursi memberikan pengajian, kaji sampai ustaz tu turun, ya kan? Ada orang jadi presiden dapat 2 kali periode, sudah tu turun, ingin 3 nyambe orang. Tak boleh lupa, alah 2 tu sama. Sebab tak tambah kapuk kata anda je. Ini bapak-bapak yang ya kan? Begitulah di dalam dunia ini. Sekarang kita di atas punggung bumi.
Nggak tahu kita kapan harinya, kapan waktunya, entah siang, entah malam, entah pagi, entah sore, itu kita akan turun ke dalam perut bumi. Apa yang kita cintai di dunia ini akan tinggal semua. Itulah kalau roh sudah berpisah dengan badan. Sesayang-sayang anak awak, lain namanya melalui awak di bilik awak lalu biasa tu. Ya, siko seraya lalu ya. Demoy. Dak nyuantan ke tanah kusir, nyuantan ke Kalibata. Ya kan? Kalau ndak ada tanah nanti dia mungkin nyuan-nyuin saja. Baitulah kalau Allah bangun. Ya kan, sagagah-gagah awak, setinggi pangkai awak, kalau lah mati ya kecil orang. Allah pemandian mai tadi. Tak ada dokter andesnya, tak ada doktornya, tak ada profesornya. Sama saja dengan orang tak bertitel. Allah pemandian mai tadi. Lah sudah mandi, lah sudah dikapani, lah sudah disalatkan, kama kakituan tan jenazah kok. Lebih elok nasib ayam dari awak lepas. Pernah induk ayam kau ditanya oleh anaknya, ma, iya nak, manusia kau banyak nagalanya, profesor, doktor, MMC, MMC, banyak. Awak bamang kau ayam senama ma. Sabar salah nak, manusia tu melaki mati dan hilang profesornya. Namanya mai je. Awak kalau lah mati terkenal aja. Ada ayam geprek, ada ayam Kentucky, ya kan? Ada ayam Bali, ada ayam penyet, ada ayam gulai hijau, ya kan? Ada ayam randang ayam, ada ayam bakar, ya kan? Di Jakarta pun tabara banyak macam ayam. Jadi ayam kalau nak mati terkenalnya awak mai senamo lagi. Ya kan, kadang-kadang orang kok kan ada nanggilo dek gala, ya kan? Nah, ada sopir camek dulu pak di Cincin. Jadi pulanglah mamaknya dari Tanah Abang, Yuang di Mangkarajo Yuang. Jadi sopir camek di kantor camek 6 lingkuang mak. Bara gajian boleh oleh ribunya mak. Tu dulu tu bagi luang ke kayu. Pahilang je mau niang ke Tanah Abang. Mau tak tahu lo mau niang tu lantai tu je gini tak. Mangaleh lang. Mangaleh kena bisa pitih kambang. Jadi pegawai itu umur panjang rasaki bagaan. Arancak sampai ia mau niang. Berhentiang dengan hormat. Jangan berhenti saja. Minta undurkan diri elok-elok. Minta sore tanda berhenti itu elok-elok. Mata makan di nyusul mau niang pahilanya ke Jakarta. Curitonya 5 balik tahunnya sudah menggalih kok lebih kayu dari mau niangnya leh. Orang piaman mah lupa rata tangannya manggalih dek nyola kayu nyambil rumah di Pondok Indah. Pondok Indah itu kan sebelah Pondok Pinang ya, di Jakarta Selatan. Hanya cari rumah orang nalado sini profesor doktor sih. Awak nama Sabudin sih. Di orang dah sekolah dong, ya kan? Agensinya nyawali lah papan namo nan dari stainless steel tu. Nyobuat DR Sabudin MSC. Tiba lah ayahnya jinduknya ke sana. Tiba di rumah tu, ikut rumah juang kecil duanya ke anaknya. Iyo ya. Wahai, ajuang kan tak doktor. Kau orang doktor kemana kecil ya? Iyo ikut rumah ajo bayar. Nyo pinci apa? Namanya bel ya. Keluar Sabudin. Tiba di dalam lah beramah-tamah. Yuang kuliah selama Jakarta. Anu ke kuliah ya. Orang kuliah tu tamat SMA, awak tamat SMP, jenye je. Ya kan? Abang kalau doktor je bang, iko menjago gensi namo sekonyo ya. DR ko di sini rumah. Sabudin MSC mantan sopir camat. Jadi orang betitel ko yang percaya napa gitu. Donanya buwe deh. Ada orang MM ke Jawa master manajemennya kira mali merajo.
Ya kan? Dan gelar itu tidak akan pernah ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Tidak akan ditanya apa? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu aja. Sedang orang nandake jawab, saya tidak ada ditanya oleh malaikat. Saya nandake jawab, Ustaz, istri awak. Salapik sekatiduran sabanta sekalang lubak tiung je punggung kabau tampak cik tempat baru. Kalau pai beralik berbuat baju mama papa tu. Dia kan turun dari oto bapak cik bau bini tu lagi ke tenda. Padahal di rumah cakap lah. Allah hendak nyotanya oleh malaikat dah. Man bini tukar. Kok kanggo nyotanya pada itu aja jawabnya Rukmini. Nama ibu kau Jadi akan ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Jadi kita asahlah terus iman kita. Kita tingkatkan takwa kita. Kita bina persaudaraan kita. Kita yang jauh di rantau ini tinggal berbeda-beda, berkumpullah seperti malam seperti ini. Karena kita dapat diskusikan nanti jadi kini di keluarga awak. Safo angin di tapi api, dingin di tapi air. Kita yang berdekatan senasib sepenanggungan inilah yang bisa berdiskusi. Ko ado di sana kanduang mandeh nanado di kampung jauh dari awak. Kadang-kadang mandeh ko biar kayu nawak dari rentau. Paling seminggu, sebulan paling lama nah. Angin cukup macam. Dan pulang lah bajapan dengan je, kundu dan je, ayam dan je. Itu. Ya, dia lebih tenang juga tinggal di kampung halamannya. Ya. Makanya kita saja yang berusaha pulang sekali-sekali, kalau ada piti seoto pulang dicari orang tua. Ya. Ibu-ibu yang terhormat dan bapak-bapak yang saya muliakan. Jadi pertemuan kita malam ini ditakdirkan oleh Allah berkaitan. Pertama wirid direkam, kemudian jadi video. Video itu keluar di YouTube. Maka orang kalau ingin mendengar pengajian, ya kan? Tapi cik dinyo channel Ristawarti. Keluar tu dendangnya sekete. Atau keluar bantuannya. Ada sirah keluar antak je tunjuk. Jadi peria ni. Kalau ibu-ibu yang video tu, nampak je kan. Antak je tunjuk tu namanya tu Pak. Ya kan? Boleh main dia je royaltinya. Kan membantu like and share ya. Ya kan? Itu. Ya kan? Itulah canggihnya negara kini. Ya kan? Sehingganya untuk keluar jauh kok lah bauban mengkopiran. Ya kan? Dah ada bulu mata bauban, bulu hidung bauban, nanti terjalik dan bulu ketiak tak lah bauban tu. Dah jalik. Ya kan? Sadonya lah bauban. Janggui lah putih serupa perak, tandonya badan nalah tuo, amal salih nan ke kita apa banyak, insyaallah nanti masuk serupa. Jadi bagaimanapun kesibukan bapa, anak-anakku yang muda-muda di Jakarta ini, karena di Jakarta, ya kan, kalau ndak ada pado awak buang air, saya membayar. Yuk. Tapi kalau di kampung ni mak kali corek sana, ndak bayar. Di kampung awak. Ya kan? Siko sayu lah layu membeli jawab. Di kampung ambil sana. Ada namanya ampo gago di kampung tu. Itu tak sekadar sayu, jadi ube. Itu kan ampo gago. Kalau dulu makanan cigari saja orang. Kini parabui orang cari Pak. Parabui. Nyo sayu tapi jadi ube. Alhamdulillah. Itu kalau di kampung. Jadi bagaimanapun sibuknya kita di rantau ini, kalau tiba seruan Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Kalau telah tiba seruan Allah untuk salat berjamaah di hari Jumat,
fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Segeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan dulu jual beli. Bang ko ayatnya pakai jual beli. Rato-rato orang di zaman Nabi menggalek. Jadi apa nama menggalek ko? Kalau meniru syariat Nabi lah. Ya kan? Nabi itu kerajaannya tu. Ya kan? Tapi jangan mengicut. Nah, apa menggalek dasar kain na bal-bal tu ah. Ana namanya pembali ko kan nyinyi ko. Pak, jadi itu Pak, lari keluar, lari kambang. Lain tak luntur ko Pak. InsyaAllah, ambo memakai cik mah. Ada orang ada menjual, saya nak tanya ke pabriknya, luntur tak jalan. Itu kawaji tu mah. Kan? Alamat kelangan kata ya Pak. Ya kan? Ada orang mago kau terlalu rendah. Awak sebenarnya mago tak tinggi dah. Barang kau pokoknya 50. Adik kecilan 60 untuk dijual. Kalau buat 10 tu. Hanya jago 40. Sebenarnya kan padi tu. 50 saya jual pulang pokok baru. Orang kau menjago mago 40. Acu ambil sampai alai punya lah dan balik 2 kali lipat. Kalau itu mengalih, jangan mengalih je dah. Kan? Alamat kalangan kadang. Sedang karamah awak kini ya. Banyak kali orang kau tak terjual apa, takut di padang. Lalu awak ke bawah padang teater tu banyak orang galih kain awak tu. Masukkannya elok tengah nak Pak, celik Pak, apa ni Pak, tambah Pak. Ada katanya melaki sore untuk makan hari itu saya tak terjual, habis itu saya. Ada orang kalau rezeki dari Allah, dia di rumah tu jawab itu. Ya kan? Online namanya kini. Lipik takulai labonya. Nak buah daan marunduk, nak air pincuran tadi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulang tiba, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Batimpu labo dapet. Ini di rumah tu. Gaungkan itu krisi tu. Ada tak orang macam itu? Aduh, malah inilah normal apa kau namanya? Covid. Ini tak di ke pasar. Tapi kalinya tak juga. Itu sebenarnya adalah kadarullah. Serupa mau jadi mau balik ke Pak, lagai diundang orang Jawa. Itu kadarullah. Tak tahu yang lain tu. Nah biasa palingnya ke Piaman, ke Pegombor, ke Pesisir itu tu. Itu di kota-kota loh. Kini di Sumatera Barat tu Pak, ke Payakumbuh diundang orang bawa kamahe. Latih bawa dia Payakumbuh apa dari Padang wa, kamahe itu sampai jam lo lah dari Payakumbuh. Jalannya melalui Rimbo setengah 2 jam. Kecil orang nyepui ke Pak. Kalau dengan kecil jalan mereka tak mau Pak kemari. Orang lah rindu mendengar suara Pak dari dake. Sebab tiok sore orang kampung kami di Mahek ko mencari YouTube apa saya. Imbau je lah Ustaz Kelera tu kemari biar kecilnya. Ya kan? Sawah luntuk ke Talawi, ke Batu Menjulu itu lebih biasa tu. Ya kan? Tapi ke Patang kau diundang orang namanya Kalumindai ke mendaki bukit. Nampak Minangkabau dari atas itu satu. Ya kan? Begitu tinggi. Ya kan? Katurun besok pagi Pak. Ambo lebih itu. Tak tanggung tunggangnya. Supir tu lah mak saya nyonya dek orang sini. Akak betul lah kecilnya. Kalau mau kecil jalan merdeka kemari Pak dah mau kemari. Ya kan? Akak Jakarta aku kalau Pak suruh selomba jalan yang tak taluk lah depan. Ya kan? Rupanya jawasi tabang tu sebentar. Nah ini awak kata terkaluk sebentar latih bu. Ya kan? Tiba di bandara aku langsung nyojapui dek Buya Yasril Umar kau joto inopa harum moto tu. Ambo joto membawa pisang dari kampung. Ya kan? Hari yang dari belakang. Ya Allah ya. Itu kalau itu di kampung. Alhamdulillah. Nyangke derajat awak de Allah. Ya kan? Itu.
Kaum muslimin selama kau pak mendengar kajian di YouTube, ada ndak pak menyumpah yang ndak? Lain mendoa nambah saya. Ya doa nyolar ngai. Ya Allah, ya kan? Kalau ya panjang nyolar umurnya, sehat badannya. Karena kalau disumpahinya, ya kan? 2 kali naruginya. Bininya mati itu paknya sumpah lainnya. Ya kan? Ya kan? Tambah rusuh anaknya. Jadi kalau tiba seruan azan, segera tinggalkan jual beli. Ya kan? Nah, ada contoh je, ada sopir bapak-bapak di Padang, sopir angkot tambangnya kagak duit. Nah, jadi apa kalau pergi ke Padang, kalau pergi kagak duit, ada di sana sinan, nyo ndak sadonya bermerek oto catnya merah, nyo bentuk dak sun lama tu nah, nyo ada tu nantarui kain daruang nambah kelok kagak duit. Apa mambe di Simpang Aru misalnya. Ya kan? Ndak ada mereknya doh. Apa ingin kagak duit? Sudah apa ambil itu saya tunjuk di kaniang. Am ngerti sopir tu mah. Ke rumah sakit Rengilo. Ya kan? Ya kok baik Padang. Ya kan? Ala tahu saya kodenya. Ya kan? Jadi ada ciri-ciri negeri itu satu-satunya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi sopir itu taat pak nun seorang tuh. Kalau 10 menit lewat waktu zuhur ke masuk, yang taruh langsung naik ke masjid Taqwa Muhammadiyah. Nyo salat, nyo puasa. Kebanyakan sopir pak, kan ada nanti puasa. Angin katanya, aneh enggak. Kemudian 10 menit waktu ke masuk, nyo parkir atau lah. Baik Masjid Muhammadiyah. Nyadanga pengajian, sudah tu salat sunat, sudah orang azan, sudah tu salat wajib. Tu mengalai juga setengah jam. Barunya menambang lo balik. Lah kampiasar lo beko. Anyo tinggal lo kerja tu balik. Nyupai lo ke masjid. Ternyata bapak-bapak dia dapat uang sehari-sehari itu lebih banyak dari orang nantak puasa nanotonya jalan tarwih. Tapi itu orang puasa kok banyak hari terbuang pak. Maiso abi rokok di kongkui lo. Barunya kerja oleh. Iya kan? Tu orang tak puasa kok. Maiso lo. Atuan sebentar sehingga dia lepas minum kok. Kopinya minta kopi setengah tu ala setengah jam alunya bila. Sebabnya sirapnya juga ia putih ala jalan kopi ni. Minta kopi setengah tu ya. Iya kan? Hanya sirapnya juga ia putih. Jadi banyaknya dapat piti daripada orang yang tidak salat. Karena apa? Karena yang memberi rezeki itu Allah, yang menentukan Allah. Kode jelepa di Jakarta kan capek jauh kartu salat ke masuk daripada di Padang. Tapi saya lihat ada waktu salat ini nanti kalau di Padang waktu salat zuhur nempel yang capek itu jam 2 balik lewat ampe. Masuk zuhur mungkin Jakarta tu setengah 2 balik lewat. Nah, saya melihat setiap hari Jumat, ya kan, termasuk di sini kemarin, ndak sadonya juga lah orang pergi Jumat kau disiplin. Salat Jumat tu berapa rakaat? 2. Untuk menggantinya 4 bagaimana? Berkhutbah 2 khutbah. Ya kan? Jadi khutbah Jumat itu harus didengar. Ada orang lah kamat senyap itu. Ya kan? Itu salat zuhur seorang salat. Tidak usah. Karena apa? Yang 2 rakaat diganti dengan khutbah itu tidak dia dengar. Padahal khutbah itu bapak-bapak isinya apa? Pertama, khatib itu menerangkan kepada orang yang datang berkhutbah. Rasul diutus untuk kita basyira wa nadhira. Untuk referensinya wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq, diturunkan Al-Qur'an yang menerangkan kebenaran. Liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk menjadikan manusia lebih cerdas dan lebih taat kepada Allah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang, dari kesesatan kepada petunjuk. Itu yang diterangkan oleh khatib.
Inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat kepadamu dan kepada diriku agar engkau bertakwa kepada Allah. Itu nan diulang-ulang dek katib hari Jumat. Ya kan? Anda disiplin awak laki-laki kalau tiba capek pergi duduk lekang. Ya kan? Nangka tiba jangan seperti itu je. Tiba awak capek duduk di saf yang paling depan. Jangan tuak gigi ranggai saf tu. Ya kan? Siko jarang sekolah panua. Ya kan? Sebab kalau awak di belakang duduk awak capek tiba, sedang awak salat sunat, orang kau kalalu akan lintih awak dinya. Sabananya melintih orang salat, lebih rancak awak tagak sampai 10 tahun menunggunya daripada melintih orang sedang salat. Tapi awak dilintih orang tu awak nan salah. Baik tu tiba capek duduk di belakang. Kau perlu hamba sampaikan. Jadi kita nak laki-laki kan wajib Jumat dah. Ya kan? Lah tiba saruan Allah capek ke masjid. Tinggal jual beli. Tinggalkan kesibukan. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Carilah kurnianya, tidak dilarang. Dalam mencari itu jangan engkau lupa berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, jiwa kita terhubung, maka celah-celah untuk setan menghancurkan kita tidak akan sampai. Masih banyak tu Pak. Di Fatahillah kau baca lihat ada jemaah itu. Bila kau kan capek panuan masjid itu. Kan karena jemaah banyak. Tapi ada yang tidak mendengar khutbah Pak. Kuranglah kamat saja tiba. Entah di rumah bini barunya dulu entahlah. Tak jadi. Ada je jemaah kau lagi tiba, pergi esok-esok di luar. Mau tahu tak je kawan? Ya kan? Kalau ada yang seperti itu, ya kan? Jangan dibuat juga lain. Karena mendengar khutbah adalah termasuk menyempurnakan salat yang 2 rakaat itu menjadi 4. Dan itu kita beruntung Pak kalau mendengar khutbah itu. Ya kan? Lebih-lebih kalau mengerti bahasa Arab, yang dibaca katib tu bahasa Arab, awak tahu sahaja. Ini kaum muslimin yang terhormat. Karena apa? Semakin hari kita semakin tua, jasad kita semakin lemah. Dan kita kadang-kadang sudah lupa bertemu aja kawan, tak terkenal si anak monya kowe. Bantuannya tak lupa, anak monya tak terkenal. Begitulah kita hidup di dunia ini. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kurang pedusi itu juga. Membaca lihat tentang masjid syukur ya biaya. Rancak mana masjid Jakarta ke satu. Wahai kaum muslimin dan muslimat saudaraku yang salat wajib 5 waktu, mari kita ke masjid. Itu rancak tulisannya. Ini sudah berdakwah orang yang membuat ini. Ya kan? Sebab yang disuruh di rumah itu salat sunat. Salat wajib ke masjid. Lebih-lebih kita laki-laki ini Pak, jangan salat wajib di rumah kecuali bapak musafir. Ya kan? Boleh salat di rumah kalau musafir. Tapi kalau awak si mukim menatap, jangan salat di rumah, pergilah ke masjid. Coba bayangkan Pak, salat subuh awak datang ke masjid, ya kan? Kan 2 rakaat saja. Itu salat awak di rumah. Ingin mendapatkan pahala 27 kali lipat. Sebab kata Nabi, sianan salat berjamaah ke masjid 27 kali lipat lebih tinggi dari salat di rumah. Apalah terlanjur salat di rumah 2 rakaat subuh. Apa ingin mendapat pahala 27 kali lipat serupa di masjid, harus apa ulang 27 kali 2 rakaat. 27 kali apa salat, ya kan? Kali 2 rakaat, berapa rakaat? 5 sampai kira-kira baru jam ke sudah. Rajab masjid saya tahan saya sebentar, ya kan? Tapi namanya derajat pahala tu Pak, itu bukan materi, karena dia
pahala awak pula tak biasa menerima upah materi. Ko adalah hadis Nabi Pak berbunyi, siapa yang datang salat berjamaah ke masjid, kapulangnya tunggu di malaikat di pintu dapat barek 27 gantang. Ambo Rasul rami tarik saja salat berjamaah. Kalau 5 waktu sembahyang 5 kali 27 gantang itu menggali barek awak jadi apa? Ndak kabeh dimakan. Tapi yang namanya pahala itu sifatnya bukan lahiriah, bukan materi, tapi dia itu upah yang tersembunyi yang disediakan Allah untuk kita. Ya kan? Nah, ini akan kita mantapkan keyakinan kita beragama. Lagi-lagi kalau ada orang Pak nyo menggale-gale nyo banyak terjual laku orang membeli, pi orang jemaah nyo lalu di toko. Tunggulah kancuran sudah. Kadang-kadang awak dia sakit dia Allah kau Pak sama je orang menaik alang-alang. Alang-alang tu mengko naik balik. Pertama bingkainya balan, batuangnya lah maruyuang. Daging batuang tu sirah tago. Dirawi balan, kemudian dia taraju, dia tandan. Karatehnya rancak taraju seimbang, banang panjang. Angin nado dan dak kurang ada orang namanya bisa tagak tali yang alam. Aji tujuh Allah manggil lah, nyo ndak salat, nyo ndak puasa, tapi kekayaan dia banyak. Abiko datang secara tiba-tiba, namanya istidraj. Nyo cabut dia Allah nikmat tu secara tiba-tiba. Kalau tiba dia alang-alang tadi, sedang tagak tali tu banangnya kata ombak badan tuang, angin baseru, guruh patuh badan tam, hujan turun kilek letibo. Patah bingkai putui teraju karate cabai iku putui banang lah lapet. Apa lang terjadi? Banang lang terjadi. Menampiak ke bawah. Dah ada harapan lagi. Istidrat ini jangan tiba dalam diri kita. Ya kan? Kita ini banyak lulus kalau diuji musibah merupakan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, rasa takut dan cemas, itu saja yang dianggap musibah dah. Sehari orang lulus diuji dengan musibah kayu. Ambo lu menanggal, ambo taruh dapat musibah dari Allah Ustaz. Aduh, tambah jo kayu ambo. Nah, ada orang nyebut itu dah Pak. Banyak orang menganggap kayu ku nikmat saja. Tidak. Ambo mengaji di pasar Tanah Konsi di Padang, itu orang awak orang Cina sana. Bertetangga. Jadi orang pasar Tanah Konsi ko walaupun menggalih kaki limo Pak, nyo menabung tiap hari untuk korban. Ada orang tukang kumpulan. Galihnya daun bawang, daun ruku-ruku, daun salam, limau kape, limau lunggo, limau sariang, ya kan? Limau sundai, daun kunyi, sipade, langku nyobali bawang tu kat 3 kilo, nyonggo ketek-ketek 1000 songgo. Tapi mereka berkorban setiap tahun. Nandi dabiah sinan selain dari nandiantan kapagai balabiah daging. Hanya ke Cina. Akhirnya Cina itu masuk Islam, hanyalah berjamaah lokum salat. Hanya kecil lah Ustaz. Orang kami gua banyak kayu-kayu, miliaran kayunya Ustaz. Tapi banyak bunuh diri. Masuk enggak masuk kawan? Orang kayu pergi bunuh diri. Membawa berkah ke kekayaannya tadi? Tidak, karena dia mengumpulkan kekayaan itu bukan menurut cara agama. Bagi Allah, orang nan serupa itu diloro dulu. Dia ya kan? Nah, sedikit nanti dicoba oleh Allah nyeputui haso. Sehingga bunuh diri. Tidak tak karena aratonya banyak tinggal tadi. Jadi banyak Cino tu dan kata orang di pasar Tanah Kunci itu sampai kelimo nyokayo gadang pi bunuh diri. Kita tanyakan kepada orang yang tinggal di Jepang. Jepang negara maju enggak?
tapi pemerintahnya masih menyediakan tempat untuk bunuh diri. Kenapa? Mereka itu tidak bertuhan kepada Allah. Kalau mereka itu berhasil, itu kemampuannya katanya. Kalau kita orang beriman, tidak. La haula wala quwata illa billah. Keberhasilan kita itu, kita mengikut sertakan peran Allah yang paling besar di sana. Iya apa enggak? Iya. Jadi orang yang beriman, keberhasilannya itu karena Allah yang membantunya. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Oh, ku Allah sedang mencuba ambo. Si tumbuk juga tu sangka, pitalah juga tanjung. Ini ambo tumbuk kuku tangga cincin sudah jarilah kudoang. Ini cobaan engkau ya Allah. Kalau begini, saya terima ini karena cobaan untuk meningkatkan keimanan. Kalau Jepang tak. Kalau nyo berhasil, tu kemampuan inyo. Kalau nyo gagal, inyo pandi aja nyo. Hanya bunuh diri saja. Ya kan? Tak tentu dia ada. Nyo banyak pitih. Kerana nyo santiang mau bahu-bahu to. Dulu to Avanza ko pa. Ado Avanza Pelos nama. Supaya orang awak ko TA, ya kan? Kini nyo buat to dua lah. Avanza lo, Pelos. Mesinnya itu je tu. Ada orang awak oto lama 5 tahun dulu nyo jual nyo ambil untuk KDP lihat nyo ambil to baru ko. Ya kan? Bau utang sampai mati. Ini bapak-bapak. Ya kan? Nah, tidak sekadar hutang. Karena mobil kebanyak mobil kredit sehingga macet jalan. Ya kan? Baru itu dibawa keratu keluarga, dibawa keratu penduduk. Dia DP seketik kata bawa tu pula. Hanya pindah lo orang kaji kredit macet lo aja kok. Ya kan? Jadi tidak ada nanelok kredit kok. Nah, ambo dek pegawai mungkin bapak-bapak you beretong mana ambo dulu. Dah ada ambo hutang pada pak. Dan ambo hutang cek rumah saja. Sebab tidak bisa membeli tanah pak. Rumah tu nyo sesuaian pula de perusahaan. Sekadang ada pe orang pangkai nyoiko gaji nyoiko barang kadang rumahnya. Nah, jadi ambo pelaksana dalam kerajaan tu pak. Abara rumah tapi ukurannya dembo. Rumah BTN namanya bangunan tidak normal. Dah lebih dari itu. Kalau nak dari itu, habis gaji sadonya dipotong. Iya kan? Nah, kalau nak sekadang rumah nak ambo kurang kerajo, itu eselon 1 nak bisa ambil rumah sekadang. Eselon 1 pangkainya kepala departemen. Kalau inyo pelaksana diambil rumah hutang sekadang iya kan? Habis itu setiap hari lah. Dah dong kena makan. Ya kan? Itu. Nah, jadi inilah kehidupan. Nah, kaum muslimin hidup ini ketika kita sekolah di SD sampai kita sekolah di SMP, lah selesai di SMA, selesai di pondok pesantren, selesai sanawiyah, selesai man. Kalau ujian akhirat tu sama-sama lulus, tu bagi baju cat. Itu lo trennya mah, ya kan? Atau beko bertemu je kawan balik. Andi mah menyambung. Ambo di Unan salah, boleh ada ke orang gay bawa sahur di Padang. Awang di mana? Ambo di PB Bogor. Awang di mana? Ambo di Gajah Mada. Awang di mana? Ambo di ITB. Awang mah ambo di Surabaya di ITS. Itu ndak lo susu lah. Lah jadi sarjana sadonya beko ang 5 kerajo. Ambo di PLN, ambo di BI, ang 5 di BNI. Iya kan? Nah, tu bertemu lo balik agak 2 tahun kemudian. Alah apa bini ya? Tu tanya oleh teman. Alah dia lah 2 nak dia nang lunjuk lah. Babini lah lah kawan. Kalau babini yang umur 45 tahun anak SD orang mati. Ambo ikon na ambo kajal lo ya. Baik itu tangke mau jadi karyawan umur ambo 23 sangat lo ambo ini kan. Umur sampai 8 ambo lah peminantu. Alun ambo pensiun lah peminantu lah sudah. Itu. Ya kan? Jadi kalau lah kerajo babini lah hari acok gampo gini. Ya kan? Kalau hari gampo malam ada bini kan ada negeri pagui.
Nanti pagui itu halal. Tapi kalau sembarang pagui, tak pagui macam magatang kau. Gata-gata gawi gapai badan. Ya kan? Jadi kalau sudah ada sumber ekonomi, bersegeralah nikah. Lebih-lebih kalau di bakso, Pak. Kalau orang bakso ndak babini itu mati. Apa kubunya batang pisang. Bangku kubunya batang pisang ni bapaknya ndak bini. Ini terangkan kalian macam-macam tu. Dah tu nan kelamak babini itu. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo baca cerita Pak Gus Dur, ya kan? Basobok lanyo jo pendeta di apa? Di mana maka nyopai kepatikan, ya kan? Gus, iyo, makanlah daging babi. Kami orang Islam tak boleh makan daging babi. Cubalah kau paling gurih. Ya kan, Gus Dur galak-galak, ya kan? Ko bapak-bapak yang terhormat, ya kan? Ikon yang paling lama kecil orang ko pendeta, ya kan? Lah sudah, ko, ya kan? Kapan Pak pendeta nikah? Kami pendeta, kau tak boleh nikah tu. Deh sayang, itulah daging yang paling lama kecil Gus Dur. Abang kau tak nikah Pak pendeta. Jadi menikah itu ibadah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnah ambo gitu Allah. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menikah, tidak bisa membaca doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim kan nanda. Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Kalau bujang ni baca itu lah. Bari lambo anak salih bahagia lah kau bari bini saya tak ada. Tapi lebih kalau LGBT lo, kan? Bila kena anak, tak mungkin. Jadi jalan keluarnya, solusinya menikah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, abah tamu lo orang kau balik, ya kan? Lah di mana kuliah? Tu tanya-tanya oleh teman. Lah orang nak kuliah. Oh lah wisuda dua. Lah minantu lombo. Abi kalau mau 56 mau 8, lah barang pensiun. Oh sebulan kau baru lah pensiun apa? Nah, tu bekola kat setahun 2 tahun pensiun sampai 3 tahun. Batamu lah balik reuni namanya. Lah barang meninggal nan sama pensiun jawab. Itu tanya oleh tu. Ya kan? Masih hidup je baru batamu lo balik tiap tahun 5 tahun lain lah bara orang nan tinggal sama pensiun lain. Bangun kau itu ambo sendiri mencuba ndak tanggung kawan nan ambo nan sama pensiun nan mati lain. Tapi ada laporan di WA grup bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nan 2 tahun sudah pensiun, ada nan 4 tahun sudah pensiun. Kalau nak kadiagi di Allah tu ajarnya lama, sudah 39 tahun pensiun, adanya mati lagi. Masih menerima pensiunnya. Nah, ini. Jadi ajal itu ditentukan Allah. Lah lama pensiun, adona la bakurisi roda, adona la buto katarak sedang berperoban matot. Atibo anak juminantu ke rumah malam mereka. Anak saya. Lupa dia, tidak tentu anak lah. Itu proses kehidupan kita di dunia ini. Ya kan? Untung kalau kita banyak amal. Sebab kematian itu diberikan oleh Allah kepada orang sesuai dengan perangainya. Itu nanti kena kemati. Ada orang pakwa di kampung bapak. Lah nyobalian atau sengko de amaknya untuk mengganti atau rumah anaknya. Atau rumah anaknya tu batang padi lah kiri lah bocor. Ya kan? Tukarlah atau rumah anak angko. Ko pitih lah nyobalian dorangnya sekali seng. Lah tersanda seng tu di rumah menunggu dapat pitih untuk upah lah. Tiba kawannya di Malaysia nara jompo tu.
tak tanggung akarap. Ya kan? Nyo jual tok tu balik untuk berkuah. Tak jadi batuk rumah anak. Acu itu orang candu berkuah. Tak pernah tobat, tak pernah sadar. Karena memang agamanya Islam, bau sao jolah orang kutikonyo kemati, mujulai dake orang rami nyo mati. Ado dun sana, ado kemanakan. Ya kan? Baca laikoa. Lah sawali orang menunjuk anda bisa do Pak. Anang kecil orang buka anak tok. Bawa loteang bawa tok. Ya kan ya Allah itu sah. Indahnya keluar ngok itu. Ati bo kawannya tadi balik. Ya tunggu santai aja. Nyo bawa kereta kuah de kawan. Nyo sadang payah tu nyo ituan. Mati sekali. Ini kau mesti. Ya kan? Ndak babayo kalau cuitu mati awak lagi mungkin husnul khatimah. Endak. Aduh, lu kecil orang pazina ka mati nyoboka sesarawa bajunya tarui. Ndak malu orang. Ya kan? Jadi biasakanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jangan sombong hidup di dunia kau. Pak, kudo bendi sombong tak? Sombong Pak, mencorongak semelo bendi. Ya, 3 penumpang dilarian yo. Ampe penumpang dilarian yo. Kok talambe lari tibo cambui kata. Kue lari babui hayes lero. Lah 3 kali kusie ko makan nampera nanawa naknyo pawasuan. Do, asam badang do. Anda do. Inyo saya makan. Amato nyo tutui lo kiri kanan. Tak bisa mencari. Aduh mak kati tu mak kati nan dosen sampai ke Amerika tu majana dek. Orang batipu tu. Nyo tanyuan ke kusi ko. Ba mengko batutui nama to kudo ko mak supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magi piti je. Ndak nyo pololok ze kudo ko orang. Atau mengkomato kudo tu ditutui kiri kanan. Akini matanya membawa apa-apa. Awak berumah tangga apa? Sianang kudo, sianang kusi. Tak selama aku hidup nak tahu tak? Ya kan? Nang kudo tu awak Pak. Nang kusi ibu-ibu Pak. Inyong ngumpul piti. Ya kan? Nama lo bendi ya. Awak pindah Pak, nyo istri awak, nyo ibu dari anak-anak awak, nyo mitra awak berumah tangga. Bapak-bapak mendapatkan rezeki bertambah-tambah itu kan saja kita berumah. Ambo rasona tu, kutiko ambo bujang habis menonton sebiti. Ambo suka menonton film cowboy, film spy. Tu bintangnya Charlton Heston, Jules Belliner, ya kan? Kemudian Giuliano Gemma, ya kan? Charles Bronson. Keluar di bioskop nanti, bioskop celer rancak lo film, masuklah. Beko piti ke Sioto pulang dah dole. Berjalan saja. Memang dari bioskop tu ke tempat Mbokos 4 kilo jalannya. Ya, pulang jalan. Pabilo ambo tempo menonton tu setelah ambo beristri. Saja ambo berbini tu siang malam tengah hari patang inyo saya ambo tonton. Aduh ke bioskop. Itulah nanti disabui sakinah. Mulai hati awak tu tanang lado pendamping hidup. Lai terangah di kalian mujang tu. Itu namanya sakinah. Ambil kalau setahun 2 tahun dapat anak. Babagi sayang tu lemah. Sayang ke induknya yo, sayang ke anak kau itu belum. Cobalah rasakan. Ya kan? Ini gunanya. Maka hidup kau jangan dibuang-buang. Ya kan? Kalau diundur jo pacaran saya. Pacaran kau sama je kredit Honda 5 tahun. Tapi lo kalau saya nyo lancak langsung balik balik kontak tak pakai DP tu. Batunangan saja tak rancak tu. Kerana batunangan kita pai itu alun halal.
Kadang-kadang orang tua nak bahasanya kalau ikan nikah juga. Adik bapa dia sebenarnya berjalan berdua bertunangan tu, kira dia suami iblis. Ya kan? Hamil, terpaksa bernikahannya. 3 bulan sudah nikah, lalai anak. Nyo perusi dia nama Siska, siap sebelum kahwin. Tak parah tu. Janganlah dilakukan itu. Marilah kita segera menikah yang mudah-mudah. Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang benar. Ambo kepeninggahan ke Sanyang Baka, ke Malalo, ke Muaro Pingai, itu tidak sekali 2 kali pergi mengaji. Alhamdulillah dah sampai mau ke kampung Pak. Sedangkan ke kampung, sedang ke kemari lembo cari Pak. Apa lagi kepeninggahan. Ya kan? Mudah-mudahan kita nan di kampung, jo kita nan di rantau, semuanya selalu bekerja sama untuk memajukan negeri kita. Orang nan di kampung ndak lupa jo orang rantau, orang rantau jangan lupa jo kampung. Bab itu kalangi tabanglah bangau, rauknya ke tanah juo, rasuk jangan lupa jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Lai tahu rasuk anak mbak rumah dahulu ke rumah kayu, ya kan? Itu pakai rasuk, pakai kandang di bawahnya. Kini rumah sama si penjaro bentuk ni, tak ada rasuk kan? Orang dahulu tak ada terciri di rumah, kini terciri orang di rumah. Ini bapak, ya kan? Orang dahulu ke batang air terciri. Keuntungannya tak ada busuk kerana nyuai ke bawah. Ya kan? Pernah tak nampak, tak mencari, pernah tak nampak orang buang air kadang di hutan air? Bedanya je orang buang air di rumah. Orang buang air di tepi air tu Pak, indah ikuannya nyetutui di mukanya. Nya malu kalau sianan terciri, orang tahu tu. Ikuannya tu singkok tu. Itu bedanya. Kalau orang buang air di rumah dalam WC, ya kan, ada nampal yang pandi orang tu, nyawa jorokok ke dalam tu. 2 tairi racun ni, racun rokok, amuba yang ada dalam kotoran tadi. Ada lagi yang paling salah, nyolai salat, nyolai pai bodoh, tapi puntung rokok tu nyawa ke tempat bodoh, nyabuang sini. Jangan lakukan itu lagi. Sebelum tiba di tempat beruduk, kan ada untuk membuang sampah. Asinan masuk puntung rokok tu. Tapi pastikan padam. Ya kan? Hari pamane beko tabaka sarok di dalam terjadi kebakaran. Kalau di Jakarta aku kebakaran lebih-lebih gang nan sampi wah. Tapi mungkin untuk pemadam kebakaran masuk. Yo tegara Allah kali tu. Ya kan? Maka jangan serampangan membuang puntung rokok. Yang kedua, kok layanmu apa-apa ya. Di surga nak ada rokok nanti Pak. Supaya Pak jangan stres masuk surga nanti. Apa nanti saya merokok sejak kini. Ya kan? Ya kan? Pernah ditanya orang, lah ada rokok dalam surga Ustaz. Jawabnya, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang diinginkan disediakan Allah, apa yang diminta diberi oleh Allah. Cuma kalau rokok tu nyuruh oleh Allah menyalai ke neraka, ya kan? Atau sansara aja anehnya. Ya kan? Artinya mana rokok tu tidak bermanfaat, tandonya tidak bermanfaat. Ambo perokok dulu, gudang garam dukun doa, mentak berfilter doa, habis 3 bungkus sehari tu. Ya kan? Pernahkah saya mengajak istri saya, Bu, sekolah duduk jodoh merokok-rokok, Pak? Dah ada Pak. Apa-apa nan perokok nan lalu berhenti sampai kini, ada tak majak orang rumah merokok? Sekolah Bu, besok berdua le dah. Atau anak bujang Pak nan di sana miak, sekolah nak. Ya kan? Merokok ya ayah le dah. Malah diariaknya kalau merokok.
Tandanya batin awak mengatakan rokok tu tidak bermanfaat. Nya besok je lah, li terengah tu. Nanti stres di serugo nanti. Rokok dah ada di serugo. Di serugo. Memang tak ada manfaatnya merokok ni, tak ada. Cubalah berhenti merokok tu, tak apa, tak pakai jawab ni. Ambo merasakan mana. Ada orang balasan, Ustaz, kok merokok nak kami minum kopi? Nyokanyo nyui candu rokok tu di kopi. Hubungannya. Rokok di esok, asoknya tu ke paru-paru, nikotinnya. Kopi diminum ke paru, hubungannya. Dah ada tu. Itu tak masuk akal cek oleh itu tu. Tapi kalau kopi kau dirui, cirinya di luman karate rokok, tu dia bakal dirui kopi kau, besok je rokok. Ayo tambah lama tu. Yo tu. Tambah zero rasanya. Baru kau tahu Ustaz, ambo parokok dulu. Telah 28 tahun sampai gini, lah masuk 29. 6 tahun saya berhenti merokok Pak. Pi disiplin di tabungan PT pembeli rokok tu bisa umrah. Ni kan? Berapa rugi awak tu? Ni kan? Kini 2 tabungan nombor. Merokok lah jelek tu. Tidak. Lain ke tabungan. Ni kan? Yang kedua minyak rambut nak beli dah. Lalu tu abu supaya kau arun ada minyak. Sikit saya tak perlu kan? Angin kancang lari. Abu kau nak ke kusui dah. Atau disongkok lah cukup piak kan. Tak ada. Tak perlu. Ya kan? 2 tabungan. Tabungan beli minyak rambut. Je tabungan merokok. Jadi yang ajak bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Tabungan lah PT beli rokok tu untuk korban dan untuk umrah. Korban ke bisu apa? Awak rato-rato bape Android. Abara beli paket sebulan. Bara setahun. Nan merokok bara bungkui habis hari. Berkorban tak satu. Karena apa? Awak menunggu daging dari penitia saya. Ya kan? Menerima saya. Berkorban tak satu. Karena awak inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lebih-lebih kini nan disuruh dikorbankan di Allah tu sapi lainnya. Jawi. Indah anak lalu masa Nabi Ibrahim sah. Anak. Ya. Tapi dicarikan jalan keluar di Allah, ditukar jo kambing dan diminta Allah kepatuhannya. Laka didabi anak tu lah kambing, laki pisau. Ya kan? Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini hanya cobaan Ibrahim. Saya tidak akan biarkan engkau menyembelih anakmu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Akan saya tebus anakmu ini dengan seekor kambing besar. Mujul ditabui di Allah jo kambing. Kalau indak tapasua mendabi anak tiap tahun. Yuk ke liamur. Ambo ada anak mo je kata apa Pak dicakuang tinggal. Kulitnya hitam kulitnya punya gagah kotornya. Badan gapuk lu dah beragok. Mungkin kok kadidabi kau ndak mau. Padli puasa tahun kini kalah habis raya fitri lah lalu. Ya kan? Padli lagi gapuk daging yang banyak. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak untuk korban tahun kini padli nak kadidabi. Ya kan? Nyo ndak kawangi kamu cuma nyo balik ane tuan ko ya ayah kali gapuk je umur ayah lah 71 tahun lah patut mati je dem masuk dem panjang lah ko ayah sedih dah biar bah. Ya kan sekarang bukan anak lagi disuruh sembelih tapi ibu-ibu lah ikut korban kini ya. Ambo anjurkan le namun besok hadir di tempat penyembelihan tu banyak hikmahnya. Ya kan? Pertama sabalun jawi itu didabih, awak kan takbir tu. Babisiat ke telinga jawi itu. Nang kami bisiat Ustaz. Awak seorang saya mendengar je jawi itu. Alah biniang. Jawi itu kan banyak jawi jantan kan? Atanyong ke jawi itu alah biniang. Ya kan? Kok
pandai dah Jawi itu mengecek alun leni. Umur dia 5 tahun baru. Coba ingat itu. Saya sudah 71 tahun belum disembelih. Sapi hanya 5 tahun. Kok ndak didabih awak di orang di hari raya korban? Awak di paso, mailo padati, mailo bajak di sawah. Itulah nasib jadi sapi. Jadi kabau ndak ada ubah pindahnya. Nama nang jadi datua. Awak nang didabih orang. Itulah nasib kabau. Tapi kadang-kadangnya jadi dari awak kabau tu Pak. Walaupun ndak beraka. Kalau membaca orang sejak pagi. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke bawah kota gak, nak nyuilo baca lah. Bang kota gaang kecil orang nak baca lah kan. Dah tengah ada orang azan. Tu semasa binatang pandai ngecek tu. Di zaman Nabi Nuh. Ya kan? Kasambayang waang kecil orang baca. Ada yang di malu sembahyang dengan kabaunya. Waang kan orang kan. Salat waang dulu, waang disuruh menjalankan salat, mendirikan salat. Ada yang beruntung lo terakawang salat, bisa ada yang berkubang, bisa makan rumpui. Waang sudah salat baiklah berkomunikasi ya Allah, bisa lo minum kopi. Sudah tu awak membaca lo balik melaki waktu asar. Apa-apa nak datang gini kau kalau sehat saja kan? Baik. Nanti kecil kabau tu salah atau mana? Baik sehat apa baik. Baik. Bana nan diusul kabau tu salah. Tu yang tanda lagi sehat. Itu saja nan meminta. Salah kabau tu Ustaz, itu tidak sehat. Ya kan? Ya kan? Nang kata orang membaca di lekang. Sawah seketik lai tinggalnya. Tambahnya dia tidak salat lo taruh isalah. Alai sama sang dia nyaman je lah. Kalau orang kau ralik pengulu akabau lo Kanada dabih datua namanya datua gadang siku akabau karena baralik baratua mendabih jadi binatang jauh malang nasibnya dari kita. Untuk itu berkorbanlah kita selagi mampu, karena korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, semua urusan akan dipermudah oleh Allah. Walaupun kita cerdas dan cekatan, tapi jauh dari Allah, maka persoalan kita akan disulitkan oleh Allah. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ada yang salah, bapak-bapak, ibu-ibu, dun sana ambo, warga Jakarta, asa peninggalan, bagi maaf ambo lagi jawatin. Jadi maaf ambo tu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ambo calik dari tadi, ndak ada yang salah. Ndak ada yang lalu, alhamdulillah. Ya kan? Ndak ada. Kalau lalu, awak ndak jalih gaji kau dah. Untung ibu-ibu ndak ada yang lalu. Dahulu karek sona lu nak dolai. Orang bobek ketiak busuk tradisional. Bek ketiak kau gapa turisi jo daun kuning jo sadak. Orang nan pandai mobek kau sadang menarangan ramuan ubek. Kau nyala tu. Tiba di rumah kau nyatanya de bininya. Dah. Bek ketiak udah tu kecil urado tu je. Tarasi jo daun kuning. Adiknya lalu nyetuka turisi jo tarasi. Kalau tarasi di rumah keketiak bagi kira. Tambah busuk awak. Terima kasih anak-anakku tidak tidur. Mudah-mudahan Ananda bahagia dengan suami dan terus di dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan anak cucu saya saleh dan salihah. Amin. Salah orang gaib ko minta maaf, salah ke Allah minta ampun. Semoga Allah mengampunkan saya kalau ada kata-kata saya yang tidak patut keluar tapi sudah terlanjur terkatakan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.